Halo semua, di video kali ini saya akan merangkum alur film yang berjudul Kingdom Asin of the North. Film ini merupakan sebuah film spin-off dari serial Kingdom sebelumnya yang dirilis tahun 2019 dan 2020 lalu. Serial Kingdom ini bercerita mengenai seorang wanita bernama Asin yang diperankan oleh Jun Jin Hyun, merupakan seorang pewaris dari desa suku Yujin Utara yang ingin membalas dendam pada suku Joseon dan suku Pajawi dengan cara menciptakan bencana wabah virus corona, virus zombie. Film yang berlatar pada masa kerajaan Joseon terbagi menjadi dua wilayah, Joseon Utara dan Joseon Selatan. Setelah pertempuran dengan Jepang, Joseon Selatan menjadi porak-poranda dan membuat Joseon Utara juga merasa was-was. Di wilayah Joseon Utara ada suku yang bernama suku Jurchen yang dikenal kuat dan agresif. Mulai berkumpul di lembah sungai Pajo, mereka menamakan diri sebagai suku Pajowi. Sedangkan suku Jurchen yang terbuang tinggal di wilayah Joseon Selatan. Mereka membangun sebuah desa Songjoyan yang dipimpin oleh ayah Asin yang bernama Tahab. Disinilah Asin tinggal bersama ayahnya dan ibunya yang sakit-sakitan. Di awal film kita akan diperlihatkan Asin kecil yang sedang menjelajahi lorong misterius di sebuah hutan. Ia melihat ukiran-ukiran bergambarkan asal-usul tanaman pembangkit mayat. Masyarakat Joseon sendiri menyebutnya Saengsacho, tanaman pembangkit, yang berjenis ginseng liar. Beralih ke pedalaman hutan antara perbatasan utara dan selatan, di saat itu dua penjaga melihat tumpukan mayat yang sepertinya telah dilukai oleh harimau namun juga telah dibunuh manusia. Menurut warga setempat, wilayah tersebut adalah area terlarang yang dipercaya ada monster ganas di hutan tersebut. Mengetahui mayat-mayat tersebut berasal dari suku Pajawi, Panglima Militer Joseon yang bernama Min Chirok mengkhawatirkan adanya mayat-mayat tersebut, karena dikhawatirkan akan membuat suku Pajawi mengamuk terhadap Joseon, karena keluarga mereka telah dibantai. Singkat cerita, Panglima Joseon mengunjungi desa perbatasan untuk menemui ayah Asin. Kemudian Panglima Joseon mengutus ayah Asin untuk menyebarkan rumor bahwa 15 mayat suku Pajawi telah dibantai oleh harimau. Akan tetapi, suku Jurchen yang terbuang ini dimanfaatkan oleh Joseon untuk memata-matai pergerakan suku Pajawi. Ayah Asin sangat setia kepada Joseon dengan harapan bisa diberi jabatan dan posisi agar hidup mereka membaik. Namun faktanya, 15 mayat suku Pajawi tersebut tidak dibantai oleh harimau, melainkan aksi pembantaian tersebut dilakukan oleh Komandan Chupajin bersama pasukannya. Untuk mengalihkan perhatian rakyat, Panglima Joseon mengadakan perburuan harimau di hutan, seolah-olah pembantaian tersebut dilakukan oleh harimau. Singkat cerita, pagi pun tiba. Para warga pun langsung berbondong-bondong untuk melakukan perburuan dengan suara bising dari besi. Berbeda dengan harimau pada umumnya, yang seharusnya menjauhi suara bising, harimau tersebut malah mendatangi para pemburu. Dan tanpa diduga, sang harimau langsung menyerang para pemburu. Mereka pun berlari seedan-edannya. Karena kecepatan harimau melebihi motor tiger, akhirnya para pemburu menjadi korban keganasan hewan tersebut. Di tengah kekacauan, suku Pajawi memanfaatkan keadaan untuk menyerang tentara Joseon. Namun hal yang tak terduga terjadi ketika harimau malah menyerang mereka.
Dengan pertarungan epik melawan harimau, akhirnya Panglima Joseon berhasil membunuh harimau tersebut. Dan ternyata itu adalah harimau yang sudah bermutasi menjadi zombie. Untuk memastikan harimau sudah mati, si Gundul pun langsung membelek perut harimau tersebut. Adegan beralih pada Asin kecil yang sedang menelusuri hutan untuk mencari keberadaan tanaman pembangkit. Ia berharap bisa menyembuhkan ibunya yang sedang sakit dengan memberinya tanaman tersebut. Di saat yang bersamaan, suku Pajawi menyerang desa perbatasan, tempat keluarga Asin berada. Pembantaian tersebut dipimpin langsung oleh Ai Dagan. Ia adalah pemimpin suku Pajawi yang terkenal akan kebrutalan dan kekejamannya. Dan ia juga yang menyatukan Jurchen di saat Joseon tengah sibuk menangani invasi Jepang. Ketika kembali dari hutan, Asin kecil sangat histeris melihat tempat tinggal dan keluarganya dibantai oleh suku Pajawi. Dan kini ia hanya seorang diri yang selamat. Setelah membereskan mayat keluarganya, Asin kecil pergi ke pangkalan militer Joseon untuk memohon agar mereka membalaskan dendamnya. Asin kecil bersedia mengerjakan semua pekerjaan rendah dan berat dari para tentara Joseon. Usai meminta bantuan Panglima Joseon, akhirnya Asin kecil diizinkan untuk tinggal bersama mereka, dengan memberinya tempat tinggal yang berada di kandang bagong. Asin kecil menjalani hari-harinya sebagai pelayan tentara Joseon. Di sela-sela waktunya, Asin belajar memanah dan bela diri secara otodidak. Untuk menggantikan tugas ayahnya, Asin kecil pergi menyeberangi sungai dan mulai memata-matai pergerakan pangkalan militer Pajawi. Singkat waktu, kini Asin kecil tumbuh dewasa. Di saat malam tiba, seorang tentara cabul memasuki kediaman Asin. Tak semudah itu, Bambang. Seiring berjalannya waktu, kini kemampuan Asin semakin meningkat. Asin menjalani hari-harinya sebagai mata-mata untuk mengawasi pergerakan tentara Pajawi. Singkat cerita, malam pun tiba lagi. Kali ini tentara cabul kepergok telah melakukan enak-enak bersama Asin. Secara ia adalah satu-satunya wanita yang berada di tempat tersebut. Dan di malam itu juga Joseon mengutus Asin untuk memata-matai pergerakan Pajawi dengan lebih terperinci. Di saat melakukan aksinya, tanpa sengaja Asin bertemu dengan ayahnya, yang ia kira sudah meninggal sejak lama. Dan keadaan sang ayah sudah sangat menderita. Ia sudah kehilangan kedua tangan dan kakinya akibat kebrutalan suku Pajawi. Untuk mengakhiri penderitaan sang ayah, dengan terpaksa akhirnya Asin membunuh ayahnya sendiri. Di pagi hari, dengan amarah yang sudah memuncak, Asin pun membakar salah satu tempat suku Pajawi. Singkat cerita, malam pun tiba lagi. Asin menerobos masuk ke kantor Panglima Joseon untuk mencari fakta penyebab kematian keluarganya. Dan benar saja, selama ini Panglima Joseon sudah mengkhianati keluarganya, serta memfitnah ayah Asin sebagai pembunuh suku Pajawi. Sontak saja hal tersebut membuat Asin merasa dikhianati dan sangat marah di atas amarah. Seketika Asin bertekad untuk membalas dendam pada malam itu juga. Di saat suasana sedang memanas, si Bambang malah masuk kandang macan.
Keadaan tersebut menjadi sasaran empuk bagi Asin untuk melakukan balas dendam terhadap tentara Joseon. Dengan tanaman kebangkitan, Asin pun menciptakan bencana wabah virus zombie untuk menghancurkan tentara Joseon. Tak memakan waktu yang lama, wabah zombie dengan cepat menginfeksi para tentara Joseon. Dengan kemampuan memanahnya, Asin memastikan bahwa tidak ada yang boleh selamat dari aksi pembalasan dendamnya. Dengan strategi COC tingkat profesional, Asin pun berhasil menghancurkan semua tentara Joseon. Di saat akan melakukan fatality, Asin mengeluarkan ulti pamungkasnya yaitu Jamparing Berapi. Di hari yang sama, Asin mengunjungi desanya yang sudah mati bersama Gembolan yang sedang diseretnya. Dan ternyata, selama ini Asin tidak mengubur mayat-mayat keluarganya, melainkan ia merubahnya menjadi zombie. Bersama karung yang ternyata berisi salah satu tentara Joseon, Asin tanpa rasa belas kasihan langsung menumbalkannya kepada para zombie. 맛있는 음식으로 대접할게요. 살아있는 모든 걸 죽여버리면 Singkat cerita, Asin mengunjungi daerah perbatasan Joseon yang bernama Uiju. Ia menemui seorang tabib dan memberinya tanaman kebangkitan. Yang sudah dipastikan jika tabib menggunakannya, maka akan terjadi wabah zombie di wilayah tersebut. Di lain tempat, di padang rumput yang sangat luas, Asin sudah bersiap menyambut kedatangan Aidagan. Tamat. Melihat ending yang menggantung, sepertinya masih ada serial Kingdom selanjutnya. Ya, belum tahu juga sih. Saya Ricky Jal, semoga terhibur.